Pernahkah kamu merasa terjebak dalam permainan manipulasi seseorang? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Di video ini, kita akan membahas 5 cara elegan untuk melawan orang manipulatif dan memastikan kamu tidak lagi terperdaya oleh trik mereka. Dari menjaga ketenangan hingga berkomunikasi dengan tegas, kami akan memberikanmu strategi-strategi ampuh untuk menghadapi manipulasi dengan penuh percaya diri. Jangan biarkan manipulasi merusak kedamaian batinmu. Tonton video ini sampai habis dan temukan kekuatan dalam dirimu untuk melawan manipulasi dengan elegan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Terima kasih telah menonton. Dalam menghadapi orang manipulatif, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menjaga ketenangan dan mengendalikan diri. Bayangkan dirimu sebagai sebuah gunung yang kokoh, tak tergoyahkan oleh angin kencang atau badai yang datang. Ketika kita mampu menjaga ketenangan, kita menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa, yang tidak mudah digoyahkan oleh tipu daya atau manipulasi. Ketenangan adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi manipulasi. Saat kita tetap tenang, kita mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bijaksana. Emosi yang meledak-ledak hanya akan memberikan keuntungan bagi si manipulatif, karena mereka akan memanfaatkan kelemahan kita untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kendalikan emosi dan jangan biarkan mereka melihat kelemahanmu. Seorang motivator pernah berkata, "Ketenangan adalah kekuatan yang tak terlihat." Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Kita menjadi lebih waspada terhadap trik-trik manipulatif dan mampu melihat situasi dengan lebih objektif. Ketenangan adalah perisai yang melindungi kita dari serangan manipulatif. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita juga menunjukkan bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Ini adalah tanda dari kedewasaan emosional dan mental yang tinggi. Orang manipulatif akan merasa kesulitan untuk mengendalikan kita jika kita menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri sendiri. Mereka akan menyadari bahwa kita bukanlah target yang mudah. Selain itu, ketenangan juga memberikan kita waktu untuk merespons dengan bijaksana. Dalam situasi yang penuh tekanan, reaksi spontan seringkali tidak efektif dan bisa memperburuk keadaan. Dengan tetap tenang, kita bisa mengambil jeda sejenak untuk memikirkan langkah terbaik yang harus diambil. Ini adalah cara yang elegan untuk menghadapi manipulasi tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Dan ingatlah bahwa ketenangan adalah cerminan dari kekuatan batin yang sejati. Dalam menghadapi orang manipulatif, jangan biarkan mereka merusak kedamaian batinmu. Jadilah seperti air yang tenang, yang mampu menenangkan badai di sekitarnya. Dengan ketenangan, kita mampu menghadapi segala bentuk manipulasi dengan elegan dan penuh percaya diri. Cara yang kedua, buat batasan yang jelas. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali bertemu dengan individu yang mencoba melampaui batas-batas pribadi kita. Mereka adalah orang-orang manipulatif yang berusaha mengendalikan kita demi kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menetapkan batasan yang jelas. Batasan ini adalah benteng pertahanan yang melindungi integritas dan kesejahteraan kita. Bayangkan dirimu sebagai sebuah taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang mekar. Taman ini adalah representasi dari dirimu, penuh dengan potensi dan keindahan. Namun tanpa pagar yang kokoh, siapa saja bisa masuk dan merusak keindahan tersebut. Batasan adalah pagar yang melindungi tamanmu, menjaga agar hanya hal-hal yang baik dan positif yang bisa masuk. Menetapkan batasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain merusak kedamaian batin kita. Batasan yang jelas memberikan pesan kepada orang manipulatif bahwa kita tidak akan mudah dipermainkan. Mereka akan berpikir 2 kali sebelum mencoba mengendalikan kita.
Seorang motivator pernah berkata, batasan adalah cerminan dari cinta diri. Dengan menetapkan batasan, kita menunjukkan bahwa kita mencintai dan menghargai diri sendiri. Kita tidak akan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari kebaikan hati kita. Batasan adalah cara kita menjaga diri dari pengaruh negatif dan manipulasi. Selain itu, batasan yang jelas juga membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif. Ketika kita tahu apa yang kita toleransi dan apa yang tidak, kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih tegas dan jelas. Orang manipulatif seringkali memanfaatkan kebingungan dan ketidakjelasan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan batasan yang jelas, kita menghilangkan celah bagi mereka untuk memanipulasi kita. Dan ingatlah bahwa menetapkan batasan adalah hak kita sebagai individu. Kita berhak untuk menjaga diri dari pengaruh negatif dan manipulasi. Jangan pernah merasa bersalah untuk mengatakan tidak atau menegur seseorang yang melampaui batas. Dengan batasan yang jelas, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, damai, dan penuh percaya diri. Cara yang ketiga, jangan mudah minta maaf. Dalam dunia yang penuh dengan intrik dan manipulasi, ada satu hal yang seringkali menjadi senjata bagi orang manipulatif, rasa bersalah. Mereka akan memutarbalikkan fakta dan membuat kita merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak mudah meminta maaf, terutama jika kita tahu bahwa kita tidak bersalah. Bayangkan dirimu sebagai seorang pejuang yang berdiri tegak di medan perang. Setiap kali kamu meminta maaf tanpa alasan yang jelas, kamu menyerahkan pedangmu kepada musuh. Kamu memberikan mereka kekuatan untuk mengendalikanmu. Jangan biarkan rasa bersalah yang tidak beralasan menjadi kelemahanmu. Berdirilah tegak dan pertahankan keyakinanmu. Seorang motivator pernah berkata, permintaan maaf yang tidak perlu adalah tanda dari ketidakpastian diri. Ketika kita terlalu mudah meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Orang manipulatif akan melihat ini sebagai celah untuk menyerang dan mengendalikan kita. Oleh karena itu, penting untuk hanya meminta maaf jika kita benar-benar melakukan kesalahan. Ketika kita tidak mudah meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita memiliki harga diri yang tinggi. Kita menghargai diri kita sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain merusak integritas kita. Ini adalah tanda dari kekuatan batin yang sejati. Orang manipulatif akan merasa kesulitan untuk mengendalikan kita jika mereka melihat bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh rasa bersalah. Selain itu, dengan tidak mudah meminta maaf, kita juga menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi. Kita mampu melihat dengan objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi emosional. Ini adalah cara yang elegan untuk menghadapi orang manipulatif tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Dan ingatlah bahwa permintaan maaf adalah sesuatu yang berharga. Jangan biarkan orang manipulatif merusak makna dari permintaan maaf yang tulus. Hanya minta maaf jika kamu benar-benar merasa bersalah dan ingin memperbaiki kesalahan. Dengan cara ini, kamu menjaga integritas dan harga dirimu, serta menghadapi manipulasi dengan elegan dan penuh percaya diri. Cara keempat, bersikap datar. Dalam menghadapi orang manipulatif, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan bersikap datar. Bayangkan dirimu sebagai lautan yang tenang, yang tidak tergoyahkan oleh riak-riak kecil di permukaannya. Sikap datar ini adalah perisai yang melindungi kita dari serangan manipulatif, karena orang manipulatif seringkali mencari reaksi emosional untuk memanipulasi kita. Ketika kita bersikap datar, kita menunjukkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh drama atau provokasi mereka. Orang manipulatif biasanya mengharapkan reaksi yang kuat, baik itu kemarahan, kesedihan, atau kebingungan. Dengan bersikap datar, kita mematahkan harapan mereka dan menunjukkan bahwa kita tidak mudah dipermainkan. Ini adalah tanda dari kekuatan batin yang sejati. Seorang motivator pernah berkata, ketenangan adalah kekuatan yang tak terlihat. Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak.
Kita menjadi lebih waspada terhadap trik-trik manipulatif dan mampu melihat situasi dengan lebih objektif. Ketenangan adalah perisai yang melindungi kita dari serangan manipulatif. Selain itu, sikap datar juga membantu kita menjaga fokus dan konsentrasi. Orang manipulatif seringkali mencoba mengalihkan perhatian kita dengan berbagai taktik. Dengan bersikap datar, kita tetap fokus pada tujuan kita dan tidak mudah teralihkan oleh gangguan eksternal. Ini adalah cara yang elegan untuk menghadapi manipulasi tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Bersikap datar juga memberikan kita waktu untuk merespons dengan bijaksana. Dalam situasi yang penuh tekanan, reaksi spontan seringkali tidak efektif dan bisa memperburuk keadaan. Dengan tetap tenang, kita bisa mengambil jeda sejenak untuk memikirkan langkah terbaik yang harus diambil. Ini adalah cara yang elegan untuk menghadapi manipulasi tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Dan ingatlah bahwa ketenangan adalah cerminan dari kekuatan batin yang sejati. Dalam menghadapi orang manipulatif, jangan biarkan mereka merusak kedamaian batinmu. Jadilah seperti air yang tenang, yang mampu menenangkan badai di sekitarnya. Dengan ketenangan, kita mampu menghadapi segala bentuk manipulasi dengan elegan dan penuh percaya diri. Cara yang kelima, komunikasikan dengan jelas dan tegas. Dalam menghadapi orang manipulatif, salah satu senjata terkuat yang kita miliki adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Bayangkan dirimu sebagai seorang orator yang berdiri di atas panggung dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah manifestasi dari kekuatan dan kejelasan pikiranmu. Orang manipulatif tidak akan mampu memutarbalikkan kata-katamu jika kamu berbicara dengan tegas dan jelas. Komunikasi yang jelas adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan transparan. Ketika kita mampu menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan jelas, kita menghilangkan ruang bagi manipulasi. Orang manipulatif seringkali memanfaatkan ambiguitas dan ketidakjelasan untuk memutarbalikkan fakta dan mengendalikan situasi. Dengan berbicara secara langsung dan spesifik, kita menutup celah bagi mereka untuk memanipulasi kita. Seorang motivator pernah berkata, kata-kata adalah cerminan dari pikiran kita. Ketika kita berbicara dengan tegas, kita menunjukkan bahwa kita memiliki pemahaman yang jelas tentang diri kita sendiri dan situasi yang kita hadapi. Ini adalah tanda dari kekuatan batin dan kepercayaan diri yang tinggi. Orang manipulatif akan merasa kesulitan untuk mengendalikan kita jika mereka melihat bahwa kita tidak mudah terpengaruh oleh trik mereka. Selain itu, komunikasi yang tegas juga membantu kita menetapkan batasan yang jelas. Ketika kita mampu menyampaikan apa yang kita toleransi dan apa yang tidak, kita memberikan pesan yang kuat kepada orang manipulatif bahwa kita tidak akan mudah dipermainkan. Ini adalah cara yang elegan untuk menjaga integritas dan kesejahteraan kita tanpa harus terjebak dalam permainan mereka. Komunikasi yang jelas dan tegas juga memberikan kita kendali atas situasi. Dalam setiap interaksi, kita memiliki kekuatan untuk menentukan arah percakapan. Dengan berbicara secara langsung dan spesifik, kita mampu mengarahkan percakapan ke arah yang kita inginkan dan menghindari jebakan manipulatif. Ini adalah tanda dari kecerdasan emosional dan mental yang tinggi. Dan ingatlah bahwa komunikasi adalah alat yang kuat dalam menghadapi orang manipulatif. Jangan biarkan mereka merusak kedamaian batinmu dengan trik-trik mereka. Jadilah seperti seorang orator yang berdiri tegak di atas panggung dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Dengan komunikasi yang jelas dan tegas, kita mampu menghadapi segala bentuk manipulasi dengan elegan dan penuh percaya diri. Menghadapi orang manipulatif memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan ketenangan, batasan yang jelas, keyakinan diri, sikap datar, dan komunikasi yang tegas, kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh negatif mereka. Ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jangan biarkan manipulasi merusak kedamaian batinmu. Teruslah berdiri tegak dan hadapi setiap tantangan dengan elegan dan penuh percaya diri. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.